Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 9 rasanya ditinggal orang yang dia cintai. Kenapa kau menyimpan lukamu sendiri? Kau bisa kan ceritakan padaku? Bukankah aku adalah kepingan dari dirimu? Kita sudah bersama sebelum terlahir. Tumbuh di dalam plasenta yang sama. Lalu kenapa kau masih menyembunyikan sesuatu dariku? Karena kau akan memberitahu Kak Xian dan dia akan merasa bersalah. Kau dan Kak Fahri akan menyalahkan Kak Xian. Karena sudah meminta Kak Dimas menikahi Kak Anita. Dan kalian akan terpecah hanya karena aku. Membayangkan ketiga kakaknya akan saling menyalahkan. Kedua bola mata Elsa mulai berkaca-kaca. Sesuatu yang paling tidak ia inginkan di dunia ini adalah perpecahan ketiga saudaranya. Maka memilih diam dan mengubur semua luka hatinya adalah yang terbaik dalam pandangannya. Itu tidak akan terjadi, Elsa. Evan berusaha meyakinkan bahwa apapun tidak akan bisa memecah mereka. Apapun yang terjadi, kita berempat akan selalu saling menjaga dan tidak akan pernah terpecah. Pandangan Elsa kini mengarah pada Evan, seolah meneliti ke dalam mata saudaranya itu. Bukankah kau juga menutupi lukamu untuk menjaga perasaan Kak Xian? Ucapan Elsa membuat kerutan di alis Evan. Apa maksudmu? Tanya Evan seakan tak mengerti. Padahal ia tahu dengan benar apa maksud Elsa. Aku tahu apa yang kau rahasiakan selama ini. Demi menjaga persaudaraanmu, kau menutupi perasaanmu. Evan menyahut dengan kediaman. Perasaan sakit yang selama bertahun-tahun hanya ia tumpahkan pada si sulung Fahri ternyata juga disadari oleh Elsa. Bagaimana kau tahu tentang itu? Aku melihatmu menangis di hari pernikahan Naya. Jawabnya, Evan, bagaimana kau bisa menutupi perasaanmu dengan sempurna? Apa kau tidak merasa sakit memendamnya selama ini? Mendengar pertanyaan itu, Evan hanya tersenyum tipis. Namun ada cairan bening yang menggenang di bola matanya. Elsa, cinta itu tidak harus memiliki, kan? Naya sembuh dan menjalani hidupnya dengan bahagia saja sudah cukup bagiku. Aku bisa mengawasinya dari jauh dan menjadi temannya. Tidak masalah kalau dia milik Kak Xian. Ia mengusap ekor matanya, di mana air mata hampir menetes di sana. Akan sangat memalukan jika seorang pria menangisi wanita. Namun perasaan tetap tidak dapat berbohong. Bahwa ia merasa sakit setiap kali melihat kemesraan Naya dan Xian. Evan pun bercerita tentang pertemuan pertamanya dengan Naya. Dan juga hal yang membuatnya jatuh cinta pada kakak iparnya itu. Bagaimana kalau kita membuat janji baru? Tawar Evan. Janji apa? Bahwa Kak Xian tidak akan pernah tahu rahasia ini. Kita akan menyimpannya sendiri. Waktu pasti akan menyembuhkan luka kita. Kau tahu kan, betapa Kak Xian sangat sayang pada kita. Dia akan merasa bersalah kalau tahu. Walaupun sebenarnya ini bukan salahnya.
Kak Zian pasti tidak tahu tentang perasaanmu pada Kak Dimas, sehingga memintanya menikahi Kak Anita. Sedangkan aku, semuanya adalah kesalahanku sendiri, karena mencintai istri orang. Elsa menganggukkan kepalanya. Ya, aku mengerti. Tanpa disadari oleh Elsa dan Evan, ada sepasang mata yang telah berair. Sejak tadi menatap mereka dari balik pintu, tidak pernah dibayangkan oleh Zian sebelumnya bahwa dirinya akan menjadi penyebab patah hati bagi kedua adik kembarnya, berusaha menjadi seorang kakak yang sempurna. Nyatanya tidak membuat dirinya luput dari kesalahan. Bahkan ia tidak pernah menyadari tentang Evan yang memendam cinta untuk Naya, dan Elsa yang menutupi sakitnya dengan berpura-pura ceria di depan semua orang. Laki-laki itu kembali melirik ke dalam sana, di mana Elsa dan Evan saling mengusap air mata kesedihan, berpelukan dan saling menguatkan. Bagaimana bisa aku tidak menyadari perasaan mereka? Berpura-pura untuk terlihat baik-baik saja itu menyakitkan. Setelah mendapati sebuah kenyataan pahit, inilah yang dirasakan Elsa sekarang. Menjalin sebuah hubungan yang didasari oleh sebuah kesepakatan, nyatanya harus berakhir juga. Sore itu semua berjalan normal. Elsa sedang dalam perjalanan pulang. Setelah seharian disibukkan dengan pekerjaan di kantor, ia sudah menjadi Elsa Askara sekarang, bukan lagi seperti Sanum. Setelah kejadian hari itu, ia memutuskan untuk melupakan Willy, pun dengan Zian yang kini lebih perhatian pada kedua adiknya. Setelah mengetahui sebuah kebenaran, layaknya gadis lain seusianya, ia mencoba menyenangkan hatinya dengan berkeliling di sebuah pusat perbelanjaan seorang diri. Biasanya ada si cerewet Naya yang menemaninya saat sedang ingin menghabiskan waktu istirahatnya. Namun sepertinya Ratu Kia Group itu kini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, menjadi istri dan ibu yang baik, dan pastinya melayani kegilaan suaminya. Seulas senyum tipis hadir di sudut bibir Elsa saat melewati sebuah kafe yang sebelumnya kerap menjadi tempatnya berkencan dengan Willy. Tak ingin larut dalam kenangan, ia berkeliling sebentar, hanya melihat-lihat beberapa benda menarik, tanpa bermaksud membelinya. Dia sedang apa, ya? Di luar kesadaran Elsa bergumam memikirkan, sedang apa laki-laki yang beberapa waktu lalu menjadi kekasihnya itu? Ah, sudahlah, lupakan, Elsa, ucapnya pada diri sendiri. Lalu terlihat kembali antusias melihat-lihat beberapa aksesoris unik, setelah memblokir nomor telepon Willy. Tidak ada lagi komunikasi di antara mereka. Semua seolah berakhir tanpa kata putus. Meskipun beberapa kali Willy mencoba menemui Elsa, namun selalu dihalangi oleh trio Askara. Mereka benar-benar menutup semua akses Willy untuk mendekati Elsa. Tidak jauh dari tempat Elsa berdiri, seorang pria berkepala plontos masih setia menjalankan perintah tuannya, yaitu mengawasi tuan putri kesayangan Askara bersaudara.
Agar tidak terjamah oleh si dokter playboy Willy, Elsa bukan tidak mengetahui mengenai si botak yang beberapa waktu belakangan terus mengikutinya. Namun ia memilih diam dan membiarkan saja. Seandainya dia ada di sini, dia pasti sudah membawaku kabur. Dari manusia menyebalkan yang selalu menuruti apapun permintaan tuannya itu. Bahkan saat ke toilet pun dia masih saja mengikutiku. Separuh hati Elsa masih merindukan sosok Willy dengan segala kegilaannya. Bahkan dokter satu itu tidak pernah merasa takut pada ancaman Xian. Elsa, panggilan lembut baru saja ditangkap oleh pendengaran Elsa. Matanya membulat penuh saat di hadapannya berdiri sosok yang baru saja terlintas di benaknya. Sedang bersembunyi di balik sebuah tirai, Willy menatap Elsa dari ujung kepala hingga kaki. Ingin rasanya ia merengkuh tubuh gadis manis itu dan melepaskan segala kerinduannya. Kini Elsa tidak lagi berdandan seperti Sanum. Ia telah kembali menjadi dirinya sendiri. Dan itu terlihat lebih manis bagi Willy. Sedang apa kau di sini? Bisik Elsa sambil menoleh pada si botak, yang sepertinya tidak menyadari kehadiran Willy di sana. Bisakah kita bicara sebentar saja? Belum sempat Elsa menjawab. Tangannya sudah ditarik oleh Willy dan dalam hitungan detik, lagi-lagi Willy yang licik telah berhasil membawa pergi Elsa. Pria tanpa rambut di kepala itu baru sadar saat Willy dan Elsa telah menjauh. Ingin mengejar, namun langkahnya terhenti oleh dua pria yang tiba-tiba berdiri di hadapannya dengan menantang, Marcel dan Wira. Kau pakai sampo apa? Kepalamu licin sekali, ucap Wira sambil mengelus kepala pria di depannya. Sepertinya hanya Wira seorang berani setidak sopan itu pada si botak, yang merupakan bekas mafia berbahaya. Bahkan Xian yang merupakan bosnya saja belum pernah melakukannya. Perlu diingat bahwa makhluk satu itu hanya tunduk pada perintah dua orang saja. Xian dan seorang wanita bernama Anita, yang juga merupakan bekas mafia. Minggir, ucap botak dingin. Tatapannya yang tajam seolah mampu mengoyak tubuh dua pria di depannya. Minggir. Wira melirik Marcel, memberi kode dengan menaikkan alisnya. Kalau kami tidak mau bagaimana? Walaupun terlihat geram, namun sepertinya si botak mencoba untuk tidak terpancing oleh lidah tak bertulang milik Wira. Tangan pria itu kini meraba saku jaketnya. Ia melirik ke belakang sana, di mana Elsa dan Willy baru saja menghilang dari balik pintu kaca. Tanpa banyak bicara, si botak mengeluarkan sebuah benda mengerikan, yang membuat Wira dan Marcel terlonjak kaget. Bagaimana kau bisa membawa benda terlarang itu masuk kemari? Teriak Wira sembari menoleh ke kanan dan kiri. Tolong, petugas keamanan, bagaimana kalian bisa biarkan laki-laki ini membawa senjata ke dalam pusat perbelanjaan? Sebenarnya Wira tidak benar-benar berteriak.
Ia hanya ingin mengancam laki-laki itu dengan suara teriakan pelannya. Tentu saja ia tidak ingin Willy mendapat masalah dengan calon kakak iparnya jika melaporkan si botak pada petugas keamanan. Jangan tanya bagaimana cara botak meloloskan benda keramatnya tanpa terkena sensor pendeteksi logam. Namanya juga mafia. Jangan coba buat masalah denganku. Ancam botak. Sepertinya Wira masih belum mau mengurangi kadar kekurang ajarannya. Terbukti dengan tingkah konyolnya, yang kini merangkul bahu pria menakutkan itu. Kaulah yang jangan membuat masalah. Aku bisa melaporkanmu pada petugas keamanan. Sekarang, cepat sembunyikan dulu benda mengerikanmu itu. Lalu kita ke kafe dan minum kopi. Sambil memaksa botak berjalan menuju sebuah kafe, hingga langkah kakinya terlihat terseret. Jangan khawatir, kawan, aku tidak akan memesan kopi bersianida untukmu. L. Panggil Willy dengan lembut. Tangannya terulur menggenggam jemari Elsa. Kenapa kau membawaku kemari? Elsa menunduk, tanpa berani menatap wajah mata Willy. Kini mereka berada di sebuah perbukitan, dengan pemandangan lampu-lampu kota di bawah sana. Sebuah tempat di mana mereka pernah mengukir sebuah kenangan manis. Aku minta maaf untuk semua yang pernah kulakukan. Aku tahu aku salah, tidak seharusnya aku menjadikanmu orang lain. Bukan salahmu, sejak awal kita bersama hanya atas dasar sebuah kesepakatan. Aku sudah tahu resikonya sejak awal. Tapi aku malah keras kepala dan ingin mencobanya. Perlahan Elsa mulai melepas genggaman tangan Willy. Artinya, kau tidak mau memberiku kesempatan? Willy menatap mata Elsa penuh harap. Kini sang dokter playboy itu baru menyadari bahwa seluruh hatinya telah direbut oleh Elsa. Kehilangan selama berminggu-minggu. Menyadarkannya akan perasaan yang ia miliki. Namun semuanya seakan telah terlambat. Karena Elsa telah memutuskan untuk menutup pintu hatinya rapat-rapat dari sesuatu yang disebut cinta. Maafkan aku, tapi aku tidak ingin mencoba apapun lagi. Elsa menarik napas dalam. Tatapannya mengarah pada indahnya lampu-lampu kota di bawah sana. Aku tidak mau dan tidak bisa menjadi San lagi. Hidup dalam bayangan orang lain itu tidak enak. Kita bisa mencobanya kembali tanpa perlu bayangan masa lalu, kan? Tanpa sebuah perjanjian. Walaupun menyahut dengan senyuman. Namun ada kesedihan yang terlihat jelas di wajah Elsa. Ia kemudian menatap lekat-lekat mata Willy. Ada apa denganmu? Bukankah kau sudah terbiasa berpisah? Dengan gadis yang kau kencani dalam 3 bulan? Aku adalah salah satu dari perjanjian 3 bulanmu. Seharusnya ini bukan sesuatu yang sulit bagimu. Bukankah ini sudah 3 bulan? Ini sudah batas waktu yang kau tentukan. Selain itu kau tidak bisa berteman dengan mantan, kan? Setiap kata yang terucap dari bibir gadis itu
membuat Willy teringat pada ucapannya sendiri beberapa waktu lalu. Di mana ia pernah mengatakan tidak bisa berteman dengan mantan. Tapi aku tidak mau menjadi mantanmu. Lirih suara Willy, seulas senyum tipis hadir di sudut bibir Elsa. Tidak ada perpisahan yang indah, namun ia yakin perpisahan adalah yang terbaik bagi mereka berdua. Walaupun pada awalnya akan terasa sakit, seperti kata Evan, waktu adalah sebuah janji semesta. Bahwa segala sesuatu akan berlalu, termasuk perasaan sakit yang kini memeluknya. Maafkan aku, tapi aku sudah menyetujui sebuah perjodohan yang telah disepakati oleh ketiga kakakku. Ucap Elsa membuat Willy terhenyak. Ia menatap dalam wajah Elsa, di mana Willy dapat melihat kesedihan yang sama. Dari raut wajah laki-laki itu terlihat sangat tidak rela jika Elsa dimiliki orang lain. Namun, ia masih sadar diri bahwa semua adalah buah dari pohon kesalahan yang ditanamnya sendiri. Willy menunduk, perlahan genggaman tangannya terlepas. Elsa berdiri dari duduknya. Saat dari kejauhan terlihat sebuah mobil melaju dan berhenti tepat di belakang mobil Willy. Sebelumnya, Elsa telah mengirim lokasi keberadaannya pada saudara kembarnya dan meminta untuk dijemput. Maaf, aku harus pergi. Aku harap kau menemukan seseorang yang lebih baik dari San ataupun aku. Elsa, buru-buru Willy bangkit dan menarik pergelangan tangan Elsa. Mencegahnya agar jangan pergi. Willy bahkan tidak mempedulikan lagi tatapan menggeram Evan, yang segera turun dari mobil dan berjalan ke arahnya. Tangannya semakin erat mencengkeram, seakan tidak rela untuk melepas. Lepaskan dia. Evan menarik satu tangan adiknya. Namun rupanya Willy masih tidak mau menyerah. Ia menarik Elsa dengan lembut hingga membentur tubuhnya. Akan tetapi Evan juga tidak mau mengalah. Kesal dan mendorong dada Lee dengan keras, sehingga mundur beberapa langkah. Kemudian menarik Elsa dan melingkarkan tangan di bahu adiknya itu. Kau tidak apa-apa? Tanyanya kemudian menatap tajam Willy. Elsa menggelengkan kepala pelan. Tidak apa-apa, syukurlah, kita pergi. Kak Zian dan Kak Fahri tidak tahu kalau aku di sini, kan? Kalau kau mau, aku tidak akan bocor. Elsa terkekeh pelan, kemudian balas melingkarkan tangan di pinggang saudaranya. Terima kasih. Setelahnya berlalu pergi meninggalkan Willy yang masih membeku di sana. Hanya tatapannya yang mengikuti kemana langkah kaki Elsa. Bahkan ia tidak melepaskan pandangan. Walaupun mobil milik Evan telah menjauh pergi. Apa, dijodohkan? Ucap Wira setengah berteriak karena terkejutnya. Berbeda dengan Marcel yang tampak lebih tenang, meneliti wajah sahabatnya yang suram itu. Setelah gagal meminta maaf pada Elsa,
Willy pun meminta bertemu dengan dua teman durjananya di kafe favorit mereka. Dan untuk pertama kalinya, si dokter playboy itu terlihat menyedihkan saat sedang patah hati. Sebab saat kehilangan San, ia masih dapat menyembunyikan perasaannya. Namun tidak dengan Elsa, yang membuatnya merasakan patah hati yang sesungguhnya. Sebenarnya aku sudah tahu tentang itu, ujar Marcel membuat Wira dan Willy tersentak. Menatapnya dengan mata membulat. Aku tahu saat mendengar pembicaraan Evan dengan seseorang di telepon beberapa hari lalu. Maaf, aku tidak tega memberitahumu. Kau ini memang teman Sableng bin Durjana, ya. Hal sepenting ini kau rahasiakan. Untung saja tadi Willy berhasil menculik Elsa jadi tahu. Wira bersungut-sungut kesal. Tidak terima dengan sikap Marcel yang memilih diam. Dijodohkan dengan siapa? Walaupun tidak sanggup untuk mendengarnya, namun Willy tetap bertanya. Sebab sepenuh hatinya tidak rela jika Elsa harus dimiliki orang lain. Marcel diam beberapa saat. Tidak tega jika Willy harus mengalami patah hati untuk yang kedua kali. Kau yakin mau mendengarnya? Tanya Marcel hendak memastikan. Katakan saja, tidak apa-apa. Aku dengar trio Askara sepakat menjodohkan adik mereka dengan Rafli. Datar, tidak ada reaksi terkejut yang berlebihan dari Willy. Ia telah menebak dalam hati sebelumnya bahwa Elsa akan dijodohkan dengan seseorang yang disukai oleh ketiga kakaknya, dan Rafli termasuk salah satu orang beruntung yang bisa dekat dengan keluarga Askara. Marcel segera menyela agar temannya itu tidak perlu berpikir keras. Ah iya, aku ingat. Sekarang apa rencanamu? Apa tidak sebaiknya kau culik saja Elsa? Aku yakin dia juga suka padamu. Marcel berdecak kesal mendengar ucapan Wira. Sebelum kau menculiknya, maka kau duluan yang akan diculik oleh makhluk aneh berkepala botak tadi dan dibuang ke segitiga Bermuda. Berhati-hatilah dengannya, apalagi tadi kau sempat mempermainkan kepalanya. Aku tidak peduli pada onde-onde menyebalkan itu. Sudah, lupakan tentang dia. Sekarang pikirkan bagaimana cara membatalkan perjodohan Elsa dengan Rafli. Willy cepat-cepat menyela. Ini tugas kalian untuk mencari cara. Jika trio Sableng sedang mencari cara untuk membatalkan perjodohan Elsa dengan Rafli, maka di sisi lain, trio Askara sedang menyusun sebuah rencana. Menjaga dan melindungi Elsa adalah prioritas bagi mereka. Tidak peduli walaupun harus dengan cara seperti apa. Dan tentu saja kebahagiaan Elsa tetap menjadi yang utama. Zian, kau yakin caramu ini akan berhasil? Tanya Fahri. Percayalah padaku, Kak, jawabnya dengan yakin. Ini adalah jalan yang terbaik, perjodohan Elsa dengan Rafli. Aku sudah meminta Evan mengatur sebuah makan malam romantis untuk mereka besok malam.
Fahri menghela napas panjang. Untuk kesekian kalinya ia harus terlibat pada sebuah ide gila yang disusun oleh adiknya itu. Tatapannya kini tertuju pada Evan yang sedang memainkan ponselnya. Evan, kau yakin Rafli tidak keberatan dengan perjodohan ini, kan? Dia tidak terpaksa melakukannya? Tidak, Kak. Rafli menerimanya dengan mudah, jawab Evan. Baiklah, aku percaya pada kalian. Mendadak wajah Xian berubah sedih. Laki-laki itu merasa menjadi yang paling bersalah atas patah hati yang dialami Elsa. Maka baginya, mengembalikan kebahagiaan Elsa merupakan tanggung jawabnya. Dan akan melakukan apapun untuk itu. Menyadari wajah adiknya yang mendadak sedih, Fahri menepuk bahunya. Sudah, jangan salahkan dirimu, ujar Fahri. Lagi pula kau tidak bisa disalahkan dalam hal ini. Bukankah jodoh sudah diatur Yang Kuasa? Manusia hanya perantara. Mungkin setelah ini akan ada kebahagiaan yang lebih untuk Elsa. Kak Fahri benar, imbuh Evan. Lagi pula aku yang bersalah, Kak. Waktu itu aku tidak tahu kalau Naya sudah menikah. Kak Xian kan juga menghilang saat itu. Sekarang pikirkan saja bagaimana supaya rencana kita besok berjalan mulus. Ucapan Evan membuat Xian sedikit bernapas lega dan mengurangi perasaan bersalahnya. Seulas senyum penuh arti juga terlihat di sudut bibirnya. Ya, kita akan tunjukkan pada dokter playboy mesum itu. Rasanya ditinggal orang yang dia cintai. Tidak ada salahnya memulai sesuatu yang baru. Entah itu dalam urusan pekerjaan, kebiasaan baik, ataupun perihal percintaan. Memulai sesuatu yang baru adalah cara sebagian orang untuk melupakan hal yang berlalu. Berada di sebuah restoran mewah yang telah dibuat seromantis mungkin. Makan malam dengan konsep candlelight dinner. Lilin tertata dengan manis di atas sebuah mangkuk berisi air dan bunga, serta menghias meja dengan kelopak bunga mawar merah bercampur putih. Bersambung.